Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Delisna Putri, NIM 182300010. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Transaksi dalam Pemilihan Konsumen Polandia. Pembahasan yang terkait dari tema. Konsumen menggunakan berbagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Uang tunai merupakan salah satu metode pembayaran. Beberapa negara, Swedia, Norwegia, berencana untuk menarik uang tunai dari peredaran. Dari satu sisi, likuidasi uang akan memotong biaya pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan, dan penangkapan pemalsuan, dan mengganti uang kertas bekas dengan yang baru. Antara lain, di pihak lain, kekurangan uang tunai menawarkan kemungkinan tanpa batas untuk pengawasan konsumen dan transaksi pembelian mereka. Untuk menentukan tingkat kebutuhan dan pentingnya transaksi tunai dari sudut pandang konsumen dan tingkat kemungkinan untuk meningkatkan bisnis kasarnya adalah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen ketika mereka melakukan pembayaran dari tempat tertentu, dari jumlah tertentu, dan untuk jenis produk. Informasi ini relevan bagi bank sentral yang terlibat dalam penerbitan uang, kertas, dan koin, dan pemangku kepentingan dalam masyarakat yang tak tunai, termasuk konsumen. Kasus yang dibahas dari tema. Pemilihan pembayaran konsumen dapat mengacu pada teori pilihan konsumen yang menggambarkan perilaku konsumen yang Pareto. Mitsurugi membuat kontribusi yang signifikan. Kategori dasar yang digunakan oleh teori ini adalah konsumen, pendapatan konsumen, pilihan konsumen, atau utilitas. Dari pilihan pembayaran yang penting adalah pilihan yang mencerminkan selera konsumen. Setiap konsumen punya pilihan sendiri, masing-masing menurut seleranya sendiri. De gustibus non disputandum, atau tidak ada perdebatan tentang rasa. Pilihan konsumen didasarkan pada pilihan pribadi, dan peran ekonom adalah untuk memahami apa pengaruh pilihan konsumen. Latar belakang teoritis penelitian ini juga dari penetrasi teori inovasi Schumpeter dan juga teori difusi yang telah diakui secara luas sebagai alat yang ampuh untuk menjelaskan peranan berbagai teknologi keuangan dan ponsel, termasuk pembayaran elektronik. Menurut teori difusi, konsumen akan merangkul inovasi jika mereka percaya bahwa itu akan memperbaiki kemampuan penggunaannya. Setiap keputusan inovasi konsumen sebagian besar didasarkan pada karakteristik pribadi, dan keragaman ini memungkinkan difusi. Inovasi mencangkup produk, proses, inovasi pemasaran organisasi dan organisasi atau OECD 2005. Masing-masing dari mereka mungkin perbaikan tertentu dari solusi saat ini, yaitu kenaikan. Objek penelitian mengenai peninjauan kembali lektor dan kesenjangan riset. Hipokusnya berikut dibuat untuk tujuan artikel ini. Ada hubungan antara tempat pembelian, jenis barang atau jasa yang dibeli, jumlah transaksi, dan bentuk pembayaran. Meskipun konsumen menggunakan berbagai pilihan pembayaran, dan pilihan mereka ditentukan oleh banyak faktor yang memungkinkan untuk menggambarkan hubungan antara mereka dan model perilaku ini lebih lanjut. Untuk tujuan analisis yang didasari, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembayaran telah dikelompokkan menurut beberapa kriteria. Yang pertama, faktor-faktor transaksi. Yang kedua, faktor-faktor demokratif. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor-faktor lain. Analisis data.
Temuan-temuan dalam survei Premier memperlihatkan bahwa tidak ada soal adanya pengembangan bentuk pembayaran modern, bentuk pembayaran tradisional, khususnya uang tunai, memiliki posisi yang kuat. Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa mereka melakukan transaksi tunai lebih banyak setiap hari daripada menggunakan metode pembayaran lainnya. Namun, saham berharganya sedikit melebihi 40%, hampir sepertiga dari total responden selalu menggunakan uang tunai jika itu ada dalam dompet mereka. Presentasi pembayaran tunai tertinggi di kawasan selatan dan barat laut, sementara presentasi pembayaran nilai tertinggi di kawasan utara dan barat daya. Rata-rata mereka membayar tunai dan kartu 4,5 kali dan 3,6 kali masing-masing dalam seminggu. Rata-rata mereka memanfaatkan instrumen pembayaran lain hanya 0,3 kali seminggu. Uang tunai mendominasi transaksi nilai rendah hingga PLN 10 atau EUR 2, sedangkan dalam kisaran dari PLN 10 EUR 2 sampai PLN 100 EUR 20. Konsumen paling sering memilih kartu tanpa kontak. Hasil penelitian dalam bidang transaksi ini rendah yang dilirik oleh Case Studies, Studi van der Kuysen, dan Ploich. Penelitian dasar menunjukkan lebih dari sekedar jumlah transaksi ketika melakukan transaksi tunai. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung menggunakan uang tunai untuk jumlah transaksi yang lebih rendah di sektor-sektor yang pembeliannya sebagian besar bernilai rendah, dan ketika instrumen pembayaran lainnya dikenakan biaya tambahan atau tidak diterima sama sekali. Kesimpulan, studi ini menyajikan hasil analisis dari pilihan pembayaran konsumen menurut kriteria transaksi. Ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang sudah ada dengan menyediakan berbagai instrumen pembayaran yang tradisional dan inovatif termasuk uang tunai dan pembayaran tanpa uang tunai. Dalam kaitannya dengan kriteria transaksi, cara orang melakukan pembayaran terus-menerus berubah sebagai hasil dari inovasi dan pembayaran retail, kinerja yang lebih baik, dan perubahan peraturan. Lingkungan yang berubah ini menciptakan peluang bagi beberapa dan tantangan untuk bentuk pembayaran lainnya di sektor pembayaran retail yang memproduksi opsi pembayaran yang lebih cepat dan nyaman. Akan tetapi, meskipun pembayaran elektronik di seputar dunia semakin meningkat, selera akan uang tetap tidak berubah. Kenyataannya, permintaan untuk uang tunai telah meningkat di negara-negara paling maju sejak awal krisis keuangan besar. Kelahiran kembali ini tampaknya berasal dari motif pemertahanan nilai dari kebutuhan pembayaran. Perubahan dalam ekonomi menyebabkan perubahan perilaku konsumen di pasar keuangan. Perubahan ini melebihi pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan konsumen untuk perubahan dan kemampuan mereka untuk memahami proses yang terjadi. Semua konsumen tidak dapat menyesuaikan diri dengan solusi pembayaran yang baru. Dan karena itu, terlepas dari perkembangan bentuk modern, bentuk tradisional akan terus memainkan peran utama. Tahun-tahun belakang ini telah menyediakan banyak kesempatan bagi pengembangan bentuk-bentuk pembayaran yang inovatif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.